Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar dan juga praktikum mengenai genetika. Dan di sini kita sudah punya virtual set atau praktikum virtual, di mana kita punya 2 ekor tikus hitam dengan genotip FF, fenotipnya bulunya hitam atau rambutnya hitam. Kemudian untuk yang putih, genotipnya F kecil, dia fenotipnya sudah pasti. Saya biasa nyebut bulu ya, memang kan mamalia itu harusnya rambut ya, tapi kita sebut bulu lah, nggak apa-apa ya. Bulu putih. Nah, itu akan kita jadikan parent. Dan di sini yang perlu diketahui, kalau kalian biasa belajar bikin kotak-kotak itu selalu 4, itu adalah persentasenya kemungkinan. Sedangkan jumlah anak dari makhluk hidupnya kan kita nggak tahu pasti. Di praktikum kali ini semua makhluk hidupnya jumlahnya 5. Jadi keturunannya 5 gitu ya. Mari kita lihat tikus yang pertama. Tikus yang pertama tadi yang F besar, berarti bulunya hitam, kawin dengan yang bulunya putih. Ya, kita kawinkan dan anaknya 5. Nanti persentasenya berapa gitu, atau jumlahnya lah, yang hitam berapa, yang putih berapa. Oke, semuanya hitam dengan genotip yang ini F besar kecil, F besar kecil, F besar kecil, F besar kecil, F besar kecil. Jadi 100% F besar kecil. Memang fenotipnya hitam, tapi genotipnya F besar, F kecil. Ini kita ambil dulu 1. Kita ambil 2 lah. Kita clear. Bagaimana kalau sekarang tikus keturunan yang pertama tadi kawin dengan yang sesamanya, sama-sama punya genotip F besar, F kecil, F besar, F kecil. Kita kawinkan. Ternyata ada satu yang putih ya. Coba kita lihat. Dari semua kemungkinannya, dia hitam 4, putih 1 secara fenotip, secara genotip. F besar kecil, F besar kecil, F besar kecil, F besar kecil, dan F kecil, F kecil. Jika demikian, sebenarnya ada kemungkinan juga ya dia punya F besar ya. Sebenarnya kalau di sini F besar kecil ya, sebenarnya saya berharap salah satunya itu ada yang besar gitu. Memang sih secara fenotip nggak berbeda. Kita tampung dulu ya yang besar kecil, kita clear dulu. Bagaimana kalau tikus putih kawin dengan yang besar kecil? Ya, F besar, F kecil, ini F kecil, kita breedkan. Ternyata yang hitam 3 dari 5 keturunan, yang putih ada 2. Kita lihat fenotipnya, kalau putih udah pasti F kecil ya, karena memang warna hitam dominan terhadap putih di sini. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Dan kalau saya lihat memang harusnya tidak ada yang F besar. Walaupun yang tadi yang hitungan pertama tadi ya, saya benar-benar berharap bakal menemukan F besar. Karena masih ada kemungkinannya. Tapi memang kemungkinan terbesarnya adalah F besar, F kecil. Oke, bagaimana kalau kita clear aja? Ini mungkin yang terakhir. Bagaimana kalau parentnya putih dan kemudian putih sama putih dengan fenotip yang sudah jelas, F kecil, dengan genotip yang sudah jelas, F kecil. Ini harusnya putih semua nih. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau hitam sama hitam? Hitamnya pure ya, F besar semua. Ini nggak akan ada, semuanya warnanya pasti hitam. Dan nggak ada genotip yang F besar, F kecil. Seperti itu. Oke, kalau kalian tadi sudah menyimak bagaimana persilangan satu sifat dari tikus, sekarang kita akan ambil yang 2 sifat. Yaitu di sini ada tikus yang bulunya hitam, ya, kita seperti ini. Yang bulunya hitam, kemudian matanya hitam. Di sini ada yang bulunya hitam, F besar dengan matanya merah, dan warna merah ini adalah dia resesif ya. Jadi dominan yang warnanya hitam. Kemudian tikus putih, bulunya F kecil, tapi karena warnanya hitam dia E besar. Sedangkan tikus yang putih dan bermata merah dia semuanya resesif, yaitu F kecil dan E kecil. Dan di sini kita akan menyilangkan dulu ya. Dan seperti
yang sebelumnya dianggap keturunannya 5. Ya, dianggap keturunannya 5. Ya, kita lihat dulu yang pertama bagaimana kalau parentnya adalah benar-benar yang full resesif ya, full resesif ya. Jadi di sini F besar, E besar, E besar, E besar, atau bulu hitam dan mata hitam dengan bulu putih dan mata merah. Kita breed dulu. Hasilnya ternyata semuanya hitam secara fenotip. Tapi secara genotip kita lihat besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil semuanya. Jadi 100% besar kecil seperti ini. Kita simpen dulu ya, kita clear. Nah, bagaimana kalau tikus yang ini? Oh, tadi harusnya saya simpan dua-duanya dulu ya. Saya ulang dulu ya. Saya harus simpan dua-duanya di kandang, lupa. Ambil satu lagi, baru clear. Nah, bagaimana kalau ini saya kawinkan dengan sesamanya? Jadi di sini besar kecil ya bulunya dia. Jadi dia itu sebenarnya masih punya genotip besar dan kecil, baik itu bulunya maupun matanya. Walaupun secara fenotip di sini masih bulu hitam, matanya hitam. Kita breed aja. Nah, ternyata di sini ada kemungkinan dia di sini kita lihat yang mata bulu hitam dan warna matanya hitam itu 2, bulu putih mata hitam 1, bulu hitam mata merah 1, dan bulu putih mata merahnya 1 dari 5 keturunan ya. Kita lihat seperti itu. Nah, di sini. Kalau di sini kecil semua ya. Di sini juga. Nah, perhatikan di sini, dia masih punya E besar ya. Berarti dia masih punya kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang bermata hitam gitu. Masih ada gitu ya. Kita coba deh. Jadi kita ambil dulu. Tadi ini juga kita ambil dulu. Kita clear. Nah, kita coba silangkan yang lain lagi ya. Bagaimana kalau misalnya tikusnya ini matanya mata merah bulu hitam dengan yang tikus warna putih tapi matanya hitam ya. Kamu bisa aja bikin kotretannya ya. Tapi kita mau lihat dulu simulasinya. Kita breedkan di sini. Ternyata tidak ada satupun yang warnanya putih. Coba kita lihat fenotipnya ya di sini. Semuanya mengandung huruf besar. Berarti artinya dia akan ngikut sifat yang dominan, yaitu bulu hitam dan matanya hitam. Oke, kita clear dulu. Bagaimana kalau sekarang yang tadi kan merah-merah belum ada ya, merah-merah belum ada. Kita ambil aja sekarang yang di sini, atau yang kita campuran tadi mana ya di sini. Nah, sama-sama putihnya nih, sama-sama putihnya, tapi dia membawa satu sifat keturunan apa ini, mata. Jadi ada kemungkinan matanya nanti merah gitu. Tapi kita coba breedkan, matanya hitam. Kita breedkan. Kalau kita lihat di sini ada ini mata hitam ya. Mata hitamnya 2, mata merahnya 3. Kalau kita lihat persilangannya seperti ini genotipnya. Bagaimana ini yang terakhir ya? Kita coba lagi. Bagaimana kalau yang ini tadi, yang dia membawa masih ada sifat kemungkinan mata hitam, dengan kita kawinkan dengan tikus yang mata tadi ini belum ya kayaknya ya, dengan yang matanya merah tapi kulitnya hitam ya. Bagaimana? Nanti kalian bisa hitung-hitungan juga biasa melalui papan catur ya, bahasanya papan catur. Kita breedkan. Kita lihat di sini ternyata semua warnanya hitam, tapi di sini hitamnya dia F besar kecil ya. F besar kecil ya di sini ya. Ini kalau saya simpen F besar kecil ya, saya simpen juga deh. Hasilnya memang tidak ada yang putih, tapi ada 3 yang warna matanya merah ya. Oke deh, kita clear. Nah, terakhir, tadi ngomongnya terakhir aja. Bagaimana kalau ini kita silangkan dengan sesamanya ini ya tadi ya. Besar kecil, E-nya kecil semua. Nah, kita breedkan ini yang terakhir. Dan ternyata sekalipun
induknya adalah hitam dengan mata merah, ternyata di sini kalau kita lihat masih bisa menghasilkan warna putih. Tapi sekali lagi karena mata merah itu resesif, maka semua keturunannya akan berwarna merah. Oke, jujur aja sebenarnya ini lebih enak kalau kamu coba sendiri, tapi minimal ini bisa membuat kamu nambah pengetahuan lah. Jadi dari persilangan itu sebenarnya sifat yang kita lihat aja, wah ini pasti anaknya hitam nih, belum tentu. Oh pasti ini anaknya putih, belum tentu juga. Semuanya ada kemungkinannya. Nah, supaya kalian lebih ngerti lagi, nanti kalian lihat video melalui persilangan baik itu monohibrid maupun dihibrid supaya lebih mantap lagi. Nah, yang ini tadi supaya kalian yang ngerti lah, kurang lebih seperti itu loh dunianya genetika. Baik, sampai di sini video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.